Kita buka halaman 8. Halaman 8. Buku niki pun kula sampaiaken, pun kula paringi niku sejak zaman azali, zaman purba, prasejarah sampai sejarah, tapi belum pernah dibahas. Sangger dikekno terus. Sementara yang diberi ini tidak mempunyai kepekaan, hanya ditumpuk no omah. Tidak diamalkan. Padahal ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat bahwa orang yang berhasil itu tandanya cuma satu, berani atau dia senang, semangat untuk membaca. Semangat untuk membaca, hanya itu toh. Iqra, semangatnya membaca. Jadi kalau anak sekolah dia tidak cinta membaca, maka nilai kesuksesannya pasti dipertanyakan. Saya ulang sejarah dulu bahwa kenapa saya lebih berhasil dibanding dengan teman-teman saya dalam urusan dunia saat ini. Karena saya sering membaca dan teman-teman itu terlambat membaca. Taunya dia pada saat ditanya setelah membacanya itu kalau besok pagi ujian, itu baru malamnya membaca, namanya SKS, sistem kebut semalam. Akhirnya esok ngantuk, akhirnya nopo? Sesuk tek sok omong ana bocah sing pinter terus dijawil ngerpek utawa nyontek dengan alasan apa? Al ilmu nurun. Ilmu itu nurun, ora nurun berarti ora ilmu membaca. Sekilas saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak, ini bisa dijadikan sebagai percontohan. Minat membaca saya ini sudah tumbuh sejak mulai TK Lestari Bangsri. TK Lestari Bangsri. Pada saat itu saya melihat ada namanya rumah masa depan. Di situ diperankan oleh si Bayu dan si Aji. Si Bayu itu cerdas dengan fasilitas lengkap, tetapi si Aji ini tidak sekolah, tetapi pada saat ada cerdas cermat si Bayu kalah. Kuncinya apa? Ternyata pada saat dia meloper koran, karena si Bayu ini adalah tukang peloper koran. Koran yang diloperkan, majalah yang diloperkan ini belum diloperkan sebelum dibaca dulu. Ini saya ambil. Oh berarti anak ini cerdas gara-gara membaca. Sesuai dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal. Iqra itu tidak sekali, tetapi membaca itu 2 kali minimal, atau bahkan 4 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca situasi, baca kondisi, baca lingkungan. Intinya kepekaan sosial. Ini yang ditanamkan di telinga kita. Baca dengan telinga, baca dengan mulut, baca dengan mata. Tapi dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Pembacaan dan penghayatan. Maka sekali lagi bahwa anak bapak ini besok jadi sukses dan tidak bisa ditentukan sekarang senang baca atau tidak. Kalau dia senang baca berarti ada potensi untuk menjadi orang yang berilmu. Dulu bahwa saya sampaikan mungkin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak punya uang. Karena apa? Ciri orang yang sukses itu kecilnya miskin dan kecilnya itu wajahnya tidak ganteng. Itu ciri orang sukses. Loh ini bener Kang, mau lo Kang? Kacang Kang. Kok kecil dia sudah wajahnya ganteng, wapi, resik, terus sugih, itu rata-rata tidak berhasil. Kenapa? Pas kecil ganteng, wes ditotol pitik. Loh,
Ganteng niku berarti digoleki wong wedok. Berarti ditotol pitik. Mulane jangan tinggali anaknya iku ganteng ta ora. Nek cilik-cilik iku ora sik ganteng berarti ini sukses. Loh, niki leres saestu niki. Pokoke angger bocah sebelum dia kira-kira umur 25 tahun, sebelum umur 25 tahun masih ngluthuk. Nah niki delok, niki kacang. Kacang masih berada di dalam bumi, masih ngluthuk, masih ditutup kulit dan dia akan terbuka selama nanti umur 21 sampai umur seterusnya. Maka itulah ciri-ciri orang yang sukses. Anak kecil mulai dia dididik di lingkungan-lingkungan yang miskin, nanti akan tumbuh sesuatu kepekaan kemandirian. Saya dulu kelas 1 SD niku bapak kula ngingoni wedhus cara untuk mendapatkan uang bagaimana golek rasa. Kalau tidak semacam itu dondomi sandal, dondomi sepatu. Karena apa? Dibungkus dengan kemiskinan. Pertama, kecilnya dibungkus dengan kemiskinan. Kedua, dibungkus dengan wajah yang pas-pasan. Makanya jangan heran, santri yang berhasil itu santri yang gudikan. Kalau belum gudikan maka dia tidak akan berhasil. Karena kalau gudikan dia tidak akan mikir pacar. Lah sapa sing gelem pacar wong gudikan. Oleh sebab itu oleh para santri, maka bergudik rialah Anda kalau menginginkan sukses. Cobalah jenengan pikir, rusak dunya gara-gara free sex dan gara-gara tawuran. Free sex, yang melakukan free sex itu rata-rata mahasiswa karena mereka tidak gudikan. Lah semua tawuran yang melakukan itu mesti SMP, SMA, mahasiswa, bahkan dewan. Kenapa mereka tawuran? Karena tidak gudikan. Lah semua mau gudikan nyekel watu loro kok. Apa meneh sampai tawuran? Maka tidak akan pernah kita mendengar tawuran antar pesantren. Lah bagaimana tawuran wong nyekel watu loro. Oleh sebab itu, pada saat kecil dikemas dengan penyakit, dikemas dengan kemiskinan. Ini tujuannya apa? Untuk menjaga permata yang ada di dalam tanah, yang ada permata ini di kulit-kulit kacang ini yang nanti akan tumbuh besar matang. Tetapi kalau dia sudah terbuka dulu, akhirnya apa? Ditotoli pitik. Jenengan anake pakaiane apik-apik pas sekolah niku ciri kesuksesannya sangat sulit. Sebab napa? Ditotoli pitik. Inilah kemiskinan yang membungkus menjadikan kita akan berhasil. Yang kedua, bahwa sering saya sampaikan, kelas 3 SD Bapak Tain atau Bapak yang lain, saya ke perpustakaan di Bang Sri, yang sekarang Bang Sri di situ perpustakaan jadi balai desa. Benar ya, balai desa. Itu saya meminjam kamus bahasa Indonesia, tebalnya itu paling enggak tebalnya itu sekian hampir 1600 halaman. 1600 halaman. Kelas 3 SD saya membaca buku kamus bahasa Indonesia 1600 halaman. Saya tempuh bagi 10. Setiap satu hari harus mampu membaca 100 halaman. Akhirnya terjadi apa? Hanya dalam jangka waktu 2 minggu kamus ini sudah kembali ke perpustakaan dan saya tulis dengan buku-buku tulis, sisa-sisa buku tulis kelas 1, kelas 2 yang di situ kertas-kertasnya belum tertulisi.
Itu cara saya untuk mengejar agar bisa membaca. Yang kedua, sebelum saya mampu untuk membeli kitab-kitab atau buku-buku, bahwa di lapangan itu biasanya wonten bioskop atau layar tancap. Di situ banyak orang yang jualan kacang. Jualan kacang itu dibungkus dengan koran. Koran saya ambil, saya clipping tajuk rencananya, saya baca, saya fotokopi. Maka pada kelas 5, kelas 4 sudah hafal. Ini Menteri Luar Negeri Amerika ini, menteri ini, menteri ini, menteri ini. Karena apa? Membaca koran yang jadi bungkus kacang. Jadi orang pinter itu hanya sekedar dia lebih dahulu tahu dibanding dengan orang bodoh, hanya itu. Lebih dahulu tahu pada saat dia membaca ujian, mengerjakan ujian, lebih dahulu tahu dibanding dengan temannya. Temannya ini tidak mau belajar, hanya itu. Orang pinter itu bedanya semacam itu. Berarti intinya bahwa kesuksesan itu adalah dengan membaca. Walaupun jenengan hampir masuk alam kubur, baca koran, baca Quran, baca. Insya Allah otak ini akan encer. Otak ini akan encer. Sering saya sampaikan bahwa otak kita itu terdiri dari 1 triliun sel. Jadi dia tidak akan pernah habis untuk menerima pesan-pesan ilmu yang kita baca lewat mata yang disimpan di dalam memori otak. Berarti kunci kesuksesan adalah membaca sesuai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naik ke kelas 4, naik ke kelas 5, bacaannya itu sudah habis. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa bukunya Kang Dani itu kelas 1, 2, 3 sanawi saya lalap semuanya kelas 5. Jadi pada waktu masuk WH sudah santai Pak Tain. Pak Tain menerangkan geografi, saya sudah tahu geo itu bumi, grafis itu ini dan sebagainya. Jadi lebih dahulu, maka kadang saya pada waktu diterangkan guru saya tinggal tidur. Karena apa? Sudah pernah saya baca, tetapi pada saat dibangunkan tahu karena memorinya sudah terisi. Itu pengalaman saya. Mau cuma seperti Pak Haryono, dia tidak sempat membaca. Makanya dia tidak mampu untuk jadi ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tidak mampu. Intinya adalah membaca. Sekarang kita lihat halaman 8, prinsip kesuksesan. Kan dihapuskan. Yang paling terakhir itu saya kelas 1 aliyah menjadi sekretaris. Sekretaris itu jadi pemimpin redaksi majalah Amanat. Apa yang terjadi? Seluruh makalahnya Mbah Sahal itu satu tumpuk sekian, sekitar hampir berapa ratus makalah. Ini saya baca semua, saya ketik semua, kadang saya fotokopi. Sampai sekarang ini makalahnya Mbah Sahal masih ada. Jadi kelas 1 aliyah ini sama pemikirannya, hampir setara dengan adik kecilnya Mbah Sahal. Makanya Mbah Sahal itu katanya cerdas, karena saya belum pernah mengikuti seminar beliau. Kalau sekian banyak saya baca, saya tulis dan saya ketik. Oleh sebab itu sekali lagi bahwa wahai para santri membacalah, wahai para ibu membacalah, karena nanti membaca kita otaknya tidak lelah. Orang sukses itu bentuknya seperti jarum jam. Kang tulisnya gawe jarum jam kan. Orang sukses itu seperti jarum jam. Yang paling ujung itu kecil, yang paling bawah kecil. Ngeten iki kan. Nah, persis ngeten iki. Kompas. Kunci kesuksesan. Banyak kita membaca tetapi jarang yang menghayati. Banyak kita menghayati. Selamat datang Bapak Jari.
yang telah terlambat datang karena beliau pejabat tinggi negara. Daripada tidak sama sekali. Coba kita lihat bahwa ciri orang yang sukses itu adalah seperti kompas. 8 prinsip ini nanti kalau kita simpulkan semuanya adalah seperti kompas. Kenapa Pak, Bu? Kompas, jarum kompas. Ini jarum kompas. Jarum kompas yang ngaten iki. Ngaten. Ke atas. Ini jarum kompas. Kita lihat, mangke bisa tanya jawab yang sesuai dengan pembahasan. Kenapa kok saya tidak sukses? Sukses itu biasanya ada mental blocknya. Halaman pertama, ini tidak sudah dibaca. Setiap manusia memiliki kecintaan dan kesenangan. Ini manusia rata-rata. Lihat. Manusia rata-rata. Maka yang paling besar ini adalah orang awam. Orang awam, lebih ke atas, lebih ke atas, lebih ke atas orang yang berpendidikan. Maka orang yang sukses itu hanya sedikit. Puncaknya hanya sedikit. Puncaknya hanya sedikit. Seperti apa? Seperti puncak gunung es. Puncak gunung es. Lihat. Ini orang awam, tengah. Kita lihat. Kita baca, setiap manusia memiliki kecintaan dan kesenangan atau kesayangan. Ini yang disebut dengan sifat manusiawi. Apa? Sifat manusiawi. Wabeh menungso mesti duwe senengan. Berupa hobi. Ana sing seneng mobile akeh. Ana sing seneng duwite akeh. Ana sing seneng manuke akeh. Ana sing seneng ngoleksi napa niku? Kembang. Kembang. Macam-macam. Wajar. Banyaknya manusia semacam itu. Lihat. Kalau kita menginginkan sukses, lihat, menginginkan sukses jadilah seperti kompas. Jadilah seperti kompas. Kita baca. Dari beberapa kecintaannya itu ada yang menemani sampai akhir, sampai sakit yang menyebabkan kematiannya. Wonten sing duwe spring bed 5, wonten sing boten gadah, duwene kasur kapok. Macam-macam. Sampai dia sakit masih ada sesuatu yang disenangi. Pada sakitnya menyebabkan kematian, ada yang mengantarkannya sampai ke pekuburan. Sampai ke pekuburan ingin diantarkan ambulan C, tidak mau diantarkan ambulan B. Karena apa? Ambulan C kan COVID 19, ambulan C. Betul kan ambulan B? Ambulan C. Mesti ambulan C, bukan ambulan B. Kok sing dipilih kok ambulan C nggih Pak ya Pak Cari nggih. Kok mboten ambulan B. Tulisannya niku lho, ambulan C. Kok mboten ambulan B. Setelah itu mereka semua pergi meninggalkannya. Lah lihat, kebanyakan manusia setelah dia diantar oleh ambulan sampai ke pekuburan, ambulan tidak mungkin dia itu nginep di makam. Setelah itu mereka meninggalkan seorang diri. Tidak ada satupun yang bersedia masuk ke dalam kubur menemani. Tidak ada yang sampai ke sini. Kubur niku manggone nang ngisor kan dhuwur Pak. Di bawah. Ini lihat, ini kubur. Kubur, lihat sini. Alam kubur. Jadi lihat, kebanyakan manusia yang dipikirkan adalah sesuatu yang hanya sekedar di atas kubur. Di atas kubur. Pengen duwe akeh, kepengen duwe mobil akeh, kepengen duwe omah akeh, kepengen duwe tuanah akeh. Hanya sekedar sampai di atas alam kubur. Karena apa? Ini rata-rata manusia semacam ini.
Inilah orang yang tidak sukses. Alam kubur tempatnya di bawah, tempuri tempatnya di bawah. Lihat, seperti kompas. Nah terus halaman 10. Intinya adalah sebaik-baik kecintaan. Halaman 10. Dilihat, benar-benar dilihat ini. Makanya kerjanya betul-betul sukses. Suksesnya sukses sejati, tidak sukses imitasi. Suksesnya sukses sejati, tidak dia sukses imitasi atau hanya sekedar bahagia yang kamuflase, bahagia yang ketok seneng tapi aslinya senep. Ketoke sugih tapi aslinya susah. Intinya adalah sebaik-baik kecintaan adalah yang mau menemani seseorang di dalam kuburnya, yaitu berupa amal soleh yang bisa menemani di sini. Halaman 11, jadikanlah amal soleh sebagai kecintaanmu, terus agar dapat menjadi pelita kuburmu, menghiburmu di dalam kubur dan tidak akan meninggalkanmu seorang diri. Nah, kuncinya adalah innamal a'malu binniyat. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Segala aktivitas hidup kita dalam mencari ma'isyah, mencari ekonomi, mencari jabatan, mencari titel, mencari apapun, sampaikan dengan niat dijadikan sebagai amal soleh. Dijadikan sebagai amal soleh. Yang punya mobil dipersilakan untuk pelayanan umat, amal soleh. Yang punya uang sebagian untuk amal soleh. Yang punya rumah digunakan, disewakan untuk membantu anak-anak yang mengaji. Lihat, tidak semua orang niatnya untuk menjadikan amal soleh yang bisa menemani dia di alam kubur. Coba kita lihat, wong uleman niku niate ngibadah napa niate mutangno? Ayo coba, niate ngibadah napa niate ngutangno? Rata-rata menungso senajan rak ndek anak golek anak disunatno kepengin gawe. Itulah yang kurang benar. Niatnya apa? Niatnya adalah sedekah untuk menjadikan amal soleh yang bisa menemani kita di alam kubur. Duwe sepeda motor digunakan untuk membantu orang, duwe mata digunakan untuk ibadah, duwe tangan digunakan untuk membantu orang, duwe pekerjaan digunakan untuk membantu orang, duwe apapun yang kita punyai niati tembuskan ke bawah, yaitu dijadikan sebagai ladang amal. Punya jabatan, jadikan jabatan itu sebagai ladang amal untuk membantu umat. Punya pangkat, punya harta, punya kedudukan, punya titel, niati jangan ondol, niati jangan engkek, niati jangan sombong, tapi niati untuk jadikan amal soleh. Makan niat agar kita bisa kuat untuk beribadah, jadi amal soleh. Minum niat agar kita jadi kuat untuk beribadah, jadi amal soleh. Inilah begitu banyak amal dunia bisa menjadi akhirat karena niat. Begitu juga banyak amal yang akhirat tapi niatnya tidak
tidak benar, maka hanya jadi amal dunia. Niat sholat kepengen dilemertuani, niat poso kepengen diharani wong sing khusyuk, niat haji kepengen diundang Bu Haji. Haji sekali hanya satu, haji dua hanya haji tiga hanya sekedar titel kalau hanya sekedar itu mudah ditulisi H sampai 5 enggak apa-apa. Itulah pentingnya kita niat menjadikan seluruh amal kita niatnya adalah untuk jadi amal akhirat, alam kubur, niat untuk amal soleh. Lihat niki persis seperti kompas, tidak semua orang mampu. Sekali lagi, tidak semua orang mampu, tetapi kita niatlah agar bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat dengan cara ngaos napa ngaji. Oleh sebab itu, sekali lagi, orang yang sukses adalah orang yang mampu menjadikan seluruh perilaku, seluruh kepunyaannya diniati untuk menjadi amal soleh. Ya, dibaca dari awal. Inti pertama adalah tadi seperti kompas, yaitu setiap perilaku kita, amal kita niati untuk jadi amal soleh. Caranya bagaimana? Tinggal cukup niat. Niat itu tempatnya di dalam hati, tidak perlu kita lesankan, tetapi melesankan itu boleh, bukan haram. Tidak seperti orang Wahabi mengatakan bahwa mengucapkan niat itu bid'ah. Benar, itu namanya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Sekali lagi, caranya adalah tata niat. Oleh sebab itu perlu diulang untuk tajdidun niyah. Satu kali kita bekerja tata niat, niat mengikuti perintahnya Allah, niat golek nafkah nguripi anak bojo. Jadi pejabat diniati untuk mengamankan lingkungan agar lingkungan ibadahnya khusyuk kepada Allah, untuk bisa mempunyai kekuasaan mengarahkan masyarakat untuk bisa taubat kepada Allah. Niati, cari niat-niat yang baik. Karena apa? Innamal a'malu bin niat. Jangan selulup nok nggon kedung. Niki tidak bisa kita membedakan antara ini adalah mandi junub karo mandi slup. Yang membedakan apa? Niat. Innamal a'malu binni. Ngaji ojo niati golek beras, ojo niati golek amplop, tapi niati golek ridane Gusti Allah. Kok seumpama diparing amplop, diparing belas, itu namanya bonus, tidak jadi tujuan. Bahwa niatnya benar, cirinya tidak kecewa. Engko ora ana sing ora ana duite misalnya amplopnya kosong, jangan kecewa. Karena kita niatnya adalah niat golek ridane Gusti Allah. Jangan protes, ujug-ujug sampai lemah WA, loh amplopku kosong. Niku berarti ciri niatnya tidak ikhlas karena Gusti Allah. Bonus itu hanya sekedar bonus. Yang paling utama adalah pahala besok di akhirat. Alhamdulillah yang dilipat gandakan oleh Allah. Persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang niat mengaji, tolabul ilmi, dari rumah sampai ke majelis ilmu dengan jalan kaki,
setiap jalannya, satu kakinya, satu langkahnya, dia mendapatkan seperti pahala orang yang diampuni dosanya setahun misalnya. Salah kedua, kaki ketiga, dan seterusnya. Ini tujuannya apa? Bahwa ini semuanya adalah besok kita unduh di akhirat. Artinya bahwa kegiatan umat Islam itu standarnya bukan ekonomi, tetapi standarnya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita membedakan antara orang itu mendapatkan sesuatu yang niat baik dan tidak. Kita tidak bisa membaca. Yang bisa membaca adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ciri orang yang sukses adalah orang yang menjadikan seluruh amalnya adalah diniati untuk mencari ridhonya Allah. Jadi amal soleh untuk jadi teman di alam kuburnya, yang bisa menghibur di alam kuburnya. Tidak kecewa apabila tidak ada berasnya, tidak kecewa apabila amplopnya tidak ada isinya, dan tidak protes. Kalau bisa mendapatkan, ini namanya bonus. Alhamdulillah. Itu ciri yang sukses, ciri orang yang sukses. Sekali lagi, seluruh perilaku kita, seluruh amal baik kita, niati golek ridane Gusti Allah. Rebana, dengan menabuh rebana, menjadikan orang lain senang, bahagia, idkhalus surur. Bahwa sebaik-baik perilaku adalah sesuatu yang bisa menjadikan orang lain bahagia, akan menarik kebahagiaan. Hanya seluruh manusia bahagia, imunitasnya naik, imannya naik, imunnya naik, jadinya hidupnya aman. Amin. Alhamdulillah. Berarti cirinya adalah kompas. Ampun, punten papat. Padahal prinsipnya masih 8. Insya Allah jenengan mboten badhe sakit hati manakala seumpama jenengan buah ora dibalekno kok ora sakit hati. Sebab napa? Ditabung no BCA, Bank Sentral Akhirat. Lho kok ana sing sakit hati, berarti ora ngaji. Ciri orang yang tidak sukses. Bon. Sampun napa tiring, Bu? Pun jam sekawan nggih. Oh mano. Tambah 1 nggih. Tambah 1 sampai jam 4:04. Wis jam 4:30. Jam 4:30. Bu Faiza. Lagune Bu Nur Faiza. Kedua. Prinsip kedua. Kita terapkan rumus, yaitu rumus kompas. Ciri orang yang sukses adalah ciri orang yang berkompas. Lihat, sukses kedua, halaman 12. 8 prinsip kesuksesan kedua. Manusia selalu, ingat, manusia, seluruh manusia selalu memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu di bawah, memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia menjadi orang hina. Lihat di bawah, hawa nafsunya diibaratkan neraka. Orang itu surga naik, maka perlu didorong dan perlu ditarik. Tetapi kalau neraka glundung, ora usah dikon, wis jegur dhewe. Lakne akeh wong sing mlebu neraka. Orang yang masuk surga sulit karena harus didorong dari bawah, ditarik dari atas, kadang pedot tengah jalan. Tetapi kalau orang masuk neraka, ora usah disurung, wis glundung dhewe. Lihat. Kedua, manusia selalu memperturutkan hawa nafsunya dan bersegera dalam memenuhi keinginan nafsunya. Setiap manusia, siapapun, pasti mempunyai masa lalu yang suram dan pasti mempunyai masa depan yang indah. Itu pasti. Setiap manusia pasti menginginkan untuk menuruti hawa nafsunya. Tetapi kunci sukses adalah
kompas. Kunci sukses adalah kompas. Kok bisa? Takutlah selalu kepada Allah. Allah itu maha tinggi. Allah maha tinggi. Allah itu maha tinggi bukan berarti Allah itu dhuwur. Ini hanya sekedar majas. Allah itu tidak bertempat. Ingat bahwa Allah tidak bertempat. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah bersemayam di aras, berarti Allah itu enak-enak tidur, miring, terus ngantuk dan sebagainya. Itu salah. Yang dimakna istiwa itu artinya apa? Menguasai. Bukan kok dia itu berleha-leha, bersemayam di atas aras. Aras itu makhluk. Allah itu yang menciptakan makhluk. Lah kok dia malah enak-enak di tempat yang sebelumnya itu tidak ada. Yang menciptakan Allah sendiri kok berleha-leha. Itu tidak masuk akal. Sekali lagi, intinya takutlah kepada Allah yang maha tinggi. Loh, kenapa kita berdoa kok tangannya ke atas? Kok bukan gini? Atau gini? Kan apa? Kiblat doa itu di atas kiblat. Kenapa kita itu kalau sholat menghadap Ka'bah? Bukan berarti kita menyembah Ka'bah, tetapi menyembah yang menciptakan Ka'bah. Kita menghormat sepeda motor misalnya yang dikendarai oleh gurunya, bukan kita menghormat sepeda motornya, tetapi menghormat yang mempunyai sepeda motor. Itulah orang yang cerdas semacam itu, bisa menggunakan majas dan bisa menggunakan hakikat. Jangan persis seperti orang yang Wahabi, sesuai dengan letter leknya. Dia harus gini, kalau nggak gini gitu, nggak boleh. Contoh seperti kita membeli seekor kambing, bukan berarti sing dituku ekore, tetapi yang dimaksud adalah seluruh badannya dan ekornya, tetapi diwakili oleh kalimat seekor kambing. Kali lagi, seluruh manusia pasti memperturutkan hawa nafsunya, pasti, siapapun dia, karena seluruh manusia, kecuali orang-orang yang sukses, yaitu orang yang takut kepada Allah yang maha tinggi. Dimanapun, kapanpun, dan jangan kau ikuti kehendak nafsu sampai akhirnya nafsu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu itu diibaratkan anjing. Nafsu itu diibaratkan anjing. Kalau kita mampu mendidik anjing, maka anjing ini akan lebih mulia dibanding dengan sebagian manusia. Contohnya polisi saja membawa polisi saja membawa anjing. Kenapa? Anjing ini sudah dilatih, mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan, mempunyai keistimewaan, bisa mencium dari sesuatu yang manusia tidak mampu. Inilah disebut dengan anjing atau nafsu, maka disebut dengan nafsul mutmainnah radhiyatam mardiyah fi isyatir radiyah mardiyatan mardiyah radhiyatam. Ayo fi isyatin, ayo fi isyatin, ya isyatir radiyah. Terus ulat sebelumnya, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innu qulub, dan sebagainya. Intinya bahwa nafsu ada tiga. Nafsul ammarah, nafsu sing mesti elek. Nafsul lawamah, kadang apik kadang elek. Nafsul mutmainnah akeh api. Lihat kompas, nafsu
dia selalu ingat kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayo dibaca halaman 13.